Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat malam semuanya. Karena di sini malam hari, ya di luar juga, jadi aku nggak bisa lama-lama karena banyak nyamuk ya. Aku perkenalkan dulu, nama aku Alianjani Tismaya Seminar. NIM aku 102032400058 ya. Jadi di sini aku mau memberikan ringkasan dan istilahnya materi-materi kayak bukan materi sih, lebih tepatnya pemahaman aku tentang DISCA, yaitu Digital Supply Chain Student Association. Kebalik, oh nggak benar, Student Association. Nah, terus juga sekalian juga aku bakal kasih tahu apa sih yang aku bisa dapatkan dari acara kemarin, acara GOD, Grand Opening DISCA kemarin gitu. Jadi langsung aja ke apa sih visi dan misi dari DISCA sendiri. Nah, kalau di sini DISCA sendiri itu visinya pemberian materi dan pemahaman keilmuan. Oke, tar dulu. Oke, kita lanjut lagi ke visi misi dari DISCA sendiri. Jadi visi dari DISCA ini adalah pemberian materi dan pemahaman keilmuan terhadap mahasiswa tingkat 1 program studi Digital Supply Chain agar nantinya memiliki pandangan nyata tentang dunia perkuliahan dalam proses transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Dengan harapan mahasiswa tingkat 1 Digital Supply Chain dapat mengenal tridharma perguruan tinggi serta fungsi mahasiswa agar nantinya mampu mengimplementasikan dalam kehidupan internal maupun eksternal pada lingkup perkuliahan, serta pemahaman budaya Digital Supply Chain Student Association DISCA Universitas Telkom untuk mempersiapkan proses latihan dasar kepemimpinan dan organisasi atau yang biasa dipanggil LDKO. Lanjut ke misinya tersendiri, yaitu mengenalkan Digital Supply Chain Student Association atau DISCA Universitas Telkom. Yang kedua, mengenalkan aspek dalam program studi Digital Supply Chain Universitas Telkom. Yang ketiga, membangun pola pikir dan paradigma yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan dan nasionalisme antar mahasiswa. Yang keempat, membentuk kerjasama dan membangun solidaritas antar mahasiswa dalam satu angkatan. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman terkait posisi dan peranan mahasiswa dalam masyarakat dan negara. Oke, jadi kita langsung aja. Ada apa aja sih departemen atau biro yang ada di DISCA? Jadi kalau departemen dan biro itu ada 5, ada Menfo, Kader, Biro Public Relation, terus Kemhas, kemahasiswaan, sama satu lagi Akset. Nah, terus duanya itu inti DISCA, sama satu lagi yang legislatif itu adalah DPM, begitu. Oke, yang pertama itu ada dari Departemen Menfo dulu. Jadi Menfo ini tuh kayak yang bertanggung jawab sebagai kayak apa ya, media-media penyebaran lah, info-info atau mungkin kayak kegiatan-kegiatan yang nantinya itu bakal ya diinformasikan ke kita gitu. Nah, di sini prokernya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, yaitu peringatan hari besar kayak misal hari ini Hari Batik Nasional. Terus juga Somen itu Social Media Management, yang istilahnya kayak memanage ya sosial media, kayak manage sosial medianya, Instagramnya DISCA Telkom University. Terus ada fun fact, terus juga ada hashtag live at DSC. Nah, kalau hashtag live at DSC ini kayak misal kita ada kegiatan kayak kemarin nih GOD gitu kan, terus kayak kita punya kayak dokumentasinya. Terus kalau misalkan kita ada hal-hal yang berunsur-unsur kayak DISCA gitu, kita bisa pakai hashtag itu live at DSC gitu. Terus juga ada yang terakhir itu DISCA Day, itu setiap hari Rabu kita semua kita foto pakai jahim gitu ya, yang punya aja, karena kalau semester 1 masih belum punya begitu. Nah, nanti kalau misalkan udah foto pakai jahim, terus nanti tag ke DISCA Telkom University, nanti bakal di-repost sama admin DISCA-nya begitu. Terus lanjut lagi ke Departemen Kaderisasi. Nah, kaderisasi ini bertanggung jawab atas seluruh proses kaderisasi, kayak membentuk kader penerus lah, terus juga kayak mengawasi seluruh rangkaian kaderisasi, terus juga menjaga kestabilan DISCA Universitas Telkom melalui alur kaderisasi. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Ada GOD, Lucinor, Egal, Diskala, satu lagi apa? Regenerasi. Oke. Terus kita bahas yang pertama yang GOD, Grand Opening DISCA, yang kemarin aku udah lakuin. Itu ya penyambutan kayak ya istilahnya sejurnya anak semester 1 ya, tahun pertama itu GOD. Tapi di situ ada beberapa rangkaian acara juga dalam GOD, kayak kemarin tuh ada penyampaian materi, terus juga ada FGD dan kemarin tuh kita nyamperin ke satu booth himpunan DISCA. Terus yang kedua ada Lucinor, itu Digital Supply Chain Orientation. Nah, Lucinor ini sama kayak GOD, bedanya itu kayak kita itu maksudnya osjur, cuman kayak bedanya itu bakal ada di semester 3.
Jadi di tahun kedua. Jadi itu aku belum lalu Lucinor. Nah terus habis itu ada juga egalization. Nah egalization ini sebagai bentuk remedi kalau misalkan kita nggak lulus di Lucinor. Jadi kalau ya nggak lulus kita bakal ikut egalization. Nah terus ada juga Niskala. Niskala ini kayak lebih kayak apa ya, penobatan atau apa ya, ya penobatan lah, kayak kita sudah menjadi bagian dari Diska Digital Supply Chain, terus nanti kita bakal dapat Jahim juga begitu. Terus yang terakhir ada regenerasi, itu kayak pergantian penerus lah, jadi bakal ada panitia baru, panitia ada anggota himpunan baru. Terus yang ketiga ada juga Biro Public Relation. Nah, Biro Public Relation ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan menjadi penghubung antara pihak eksternal maupun internal, serta menjembatani hubungan atau kerjasama dalam menciptakan komunikasi yang baik dalam lingkup Diska. Begitu. Terus di sini pokoknya ada 5 lagi ya. Iya benar. Pertama ada standing. Ya, itu. Studi banding. Nah, studi banding ini ya sesuai dengan namanya ya, kita studi banding sama universitas lain. Misalkan kita mau studi banding dengan Universitas Pertamina jurusan Teknik Logistik. Nah, itu kita bisa banget di studi banding. Nah, terus juga ada The Exploration. The Exploration ini kalau tidak salah acaranya itu kita kayak berkunjung ke perusahaan-perusahaan, ya kan? Terus kayak ya begitulah. Pokoknya kita berkunjung ke perusahaan dan kita belajar di situ. Terus ada lagi GLOG, GLOG Graduation Logistik. Jadi di GLOG itu kita bakal mewawancarai orang-orang yang wisuda ya, maksudnya yang dulunya itu kayak mahasiswa dari prodi teknik logistik. Nah di situ bakal diwawancarai kayak ya pertanyaan-pertanyaan yang ya begitulah, kayak misal apa sih gitu, kayak kenangan yang paling berkesan kayak gitu, yaitu ada di GLOG. Terus ada juga SCBD. Ini SCBD bukan SCBD Jakarta, tapi maksudnya social care bersama Diska. Misalkan kayak tahun lalu itu ada gempa Cianjur misal kayak gitu, nanti bakal ada donasi atau mungkin ada berita berduka, itu bakal diadain SCBD. Terus yang terakhir ada Discovery. Jadi Discovery ini lebih kayak apa sih namanya? Oke, maksudnya Discovery itu kayak webinar atau talk show. Jadi kayak ngundang-ngundang orang. Jadi di situ ada pembawa materi gitu kan. Terus ada narasumber atau bisa juga berupa podcast kayak gitu. Itu proker Discovery. Oke, lanjut. Ada Departemen Kemahasiswaan. Jadi Kemhas ini bertanggung jawab terhadap kegiatan internal Disca Universitas Telkom. Nah di sini ada 5 lagi ya atau 6? 5 lagi, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 lagi. Oke, yang pertama ada SPAN. Jadi itu namanya Sport Event of Digital Supply Chain. Jadi di situ bakal kayak class meet gitu lah, acara olahraga, lomba olahraga tapi antar kelas, antar angkatan gitu. Jadi kayak kan misal angkatan aku ada 3 kelas, nah itu nanti dilombain sama angkatan 2023 juga, 2022, 2021 ya, apa ya, mahasiswa digital supply chain semuanya diaduin lah di situ. Nah terus di SPAN itu kalau tahun ini kan ada basket, futsal sama bulu tangkis. Nah terus yang selanjutnya ada Dispora. Kalau Dispora ini sama kegiatan olahraga, cuman bedanya dia lebih ke komunitas gitu, bukan acara. Kalau misalkan nanti ada fun match kayak minisok gitu kan, fun match kayak gitu, itu biasanya diadain sama Dispora ya. Terus ada juga Dismotion, itu kayak komunitas musik gitu. Jadi kalau kalian suka musik gitu kan, atau kayak ya pokoknya berhubungan dengan musik, itu bisa banget buat masuk ke Dismotion. Jadi kalau di Dismotion itu udah sering tuh apa kayak konser, maksudnya tampil gitu kan, buat di kafe lah atau di acara-acara lain kayak gitu. Terus ada ketua angkatan, ya biasa ini pemilihan ketua angkatan gitu. Terus yang terakhir ada Distrup, itu Digital Supply Chain Troops, maksudnya pasukan Digital Supply Chain. Nah di sini tuh bertugas buat arak-arakan, kayak biasanya buat nanti mahasiswa baru gitu kan, maba, nanti ada arak-arakan. Terus nanti kalau misalkan ada yang sudah arak-arakan juga kayak gitu. Jadi istilahnya jadi penggerak massa lah gitu. Oke, terus lanjut ke departemen yang terakhir ya, sebelum ke inti Disca sama DPM, ada Departemen Akademik dan Riset atau biasa disingkat jadi Akset. Nah ini tuh bertanggung jawab untuk hal-hal akademik lah, kayak apa ya, penelitian atau riset, atau ya kayak ya lomba-lomba kayak gitu. Istilahnya lebih ke kegiatan akademik di Disca. Nah di sini prokernya ada 4, yaitu Libra, Listen, Gimik sama Ilokos. Nah, aku yang pertama itu ada Libra, Logistik Library Akademik. Jadi di situ katanya ada catatan-catatan dari pelajaran-pelajaran semester pertama sampai kurang tahu sampai kapan. Cuman ada catatan-catatannya gitu di Logistik Library Akademik ini, khusus untuk prodi Digital Supply Chain. Terus juga yang kedua ada Listen, itu Logistik Engineering Community of Tentoring. Jadi di sini itu kayak acara kayak apa ya, istilahnya kayak jam tambahan buat belajar gitulah. Nah, tapi itu biasanya sebelum UTS. Jadi kita bakal belajar bareng-bareng gitu. Ya, soalnya di situ ada kata tentoringnya kan. Ya, terus yang ketiga ada gimmick.
Nah, itu bidang informasi akademik. Nah, terus juga yang terakhir ada ILOCOS. ILOCOS itu International Logistics Competition and Seminar. Jadi di situ bakal ada informasi kayak lomba-lomba dan seminar-seminar ya seperti biasa begitu. Oke, terus lanjut aja ke intinya, ya, inti Diska. Nah, di sini tuh inti Diska tuh dibagi jadi 3, ada ketua umum, sekretaris, dan bendahara. Nah, ketua umum di sini bertugas dalam memimpin dan sebagai penanggung jawab tertinggi dalam aktivitas Diska. Jadi ya seperti yang kita tahu lah ketua itu ngapain gitu kan. Jadi dia yang mengarahkan semua kegiatan biar nantinya visi dan misi dari Diska itu bakal terwujud. Terus yang kedua ada sekretarisnya. Ya seperti biasa sekretaris itu bertanggung jawab pada semua arsip, dokumen serta surat yang keluar dan masuk buat notulensi rapat pleno lah atau ya pokoknya segala data yang diperlukan sama Diska. Nah, terus selanjutnya ada bendahara. Di situ bendahara ini bertanggung jawab dalam membuat laporan keuangan organisasi, pengendalian dan pengawasan seluruh aliran dana pada masa kepengurusannya Diska. Terus lanjut lagi ke tugas lagi. Kita lanjut lagi ke Dewan Perwakilan Mahasiswa Diska, yaitu DPM. Aduh, semutan. Maaf kak, pegel banget kak, sampai semutan. Jadi aku berdiri. Oke, jadi selanjutnya Dewan Perwakilan Mahasiswa Diska, yaitu DPM. Ini lembaga legislatif dari Diska. Nah, dia itu bertugasnya banyak banget, ini ada 8. Ya pokoknya di sini DPM ini merancang dan menetapkan ADART, terus habis itu menjabarkan ADART, terus memilih dan menetapkan ketua DPM, terus juga mengangkat dan memberhentikan ketua umum Diska, terus juga mengadakan sidang-sidang, terus membentuk panitia pemilihan ketua himpunan Diska, terus juga menampung aspirasi anggota Diska, terus yang terakhir melakukan peninjauan kembali ADART Diska Universitas Telkom pada awal periode pengurusan. Begitu. Oke, pertanyaan terakhir ya, itu adalah apa sih output dari acara kemarin, acara GOD Grand Opening Diskanya. Jadi yang aku bisa dapatkan dari GOD itu jujur banyak. Sebenarnya aku paling suka banget acara FGD ya, maksudnya rangkaian acara FGD, karena jujur kayak seru aja gitu mendengar opini-opini orang gitu kan, kayak terus kita juga apa ya bisa berdiskusi aja gitu kan, seru aja gitu FGD tuh, kayak sedikit memicu keributan cuman seru lah pokoknya. Nah, tapi FGD ini sebenarnya aku bisa ambil juga sedikit kesimpulan, nggak semua orang itu ya satu opini dengan kalian, dan yang bisa kita lakukan itu ya menghargai aja sih opini-opini dari teman-teman yang lain, kita saling menghargai aja gitu. Terus habis itu ada juga rangkaian acara sharing session. Di situ juga kita dikasih tahu ya, kayak istilahnya dikasih gambaran lah awal semester harus ngapain, terus nanti semester 3 ngapain, dan segala macamnya. Pokoknya kayak tips and trick perkuliahan tuh kayak gimana. Dan jujur itu berguna banget karena ya gimana ya, bakal relate lah sama kita, karena gimana pun juga sharing session ini beneran yang bukan yang kayak formal terus serius, enggak, jadi kayak enak gitu, santai gitu, enaknya itu sharing session tuh. Nah, terus juga yang kita nyamperin ke but-but itu juga seru banget. Terus sebenarnya dengan kita nyamperin ke but-but itu, terus kita tahu Diska itu ada departemen apa, biro apa, terus ada lembaga legislatif apa, itu tuh kita di situ biar apa ya istilahnya paham kalau misalkan di Diska ini tuh ada kayak wadah yang besar untuk menampung aspirasi-aspirasi kita. Jadi kita tuh jangan apa ya istilahnya, kita tuh ngerasa nggak sendiri aja gitu, kayak kita masih ada kakak-kakak himpunan dan kakak-kakak DPM yang bisa membantu kita nanti pas di perkuliahan begitu. Oke, sekian, terima kasih kak, karena ini sudah malam hari, jadi saya akhiri aja ringkasan dari Diska dan juga output yang aku dapatkan ya, pengalaman yang aku dapatkan dari GOD itu seru banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.